Karena untuk diangkatnya kasus di dalam sebuah media sosial itu, ketika kita salah menyuarakan, maka itu akan berurusan dengan undang-undang IT. Dianggap fitnah, dianggap hoak kan. Jadi kita harus tahu posisi bahwa apa yang kita sampaikan di medsos itu adalah faktanya memang betul-betul ada, datanya ada. Karena belakangan ini juga aku sempat ada masalah juga kan, sempat ada masalah. Dan aku merasakan hal itu, kayak aku takut nge-blow up tentang masalah pribadi aku ke sivitas akademis atau kemanapun, sampai akhirnya terjadilah perundungan. Boleh menyarankan jangan sampai karena sekarang lagi tren no viral no justice, tapi malah proses penegakan hukum ini dijadikan pansos. Fenomena no viral no justice belakangan lagi ramai nih di media sosial gitu. Ada beberapa kasus yang sebelum terabaikan oleh pihak berwenang akhirnya menjadi pusat perhatian setelah viral. Nah, ini menjadi hal yang menarik kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dari di Hanya Talk Show udah kedatangan tamu yang luar biasa nih, ada Pak Agus Dimyati dan juga Clarissa dari Fakultas Hukum UGJ. Selamat datang Bapak Clarissa, apa kabar? Baik, Mas Jerry, sehat. Sehat Clarissa. Lagi sibuk apa, Pak? Sekarang kebetulan lagi libur kuliah karena habis pergantian semester dari semester genap ke semester ganjil. Jadi awal tahun ajaran sekarang. Mahasiswa masih pada libur. Masih libur ya? Tapi Iya. Bapak nggak libur, Pak? Kalau saya kebetulan di struktural juga. Sehingga walaupun mahasiswa libur tetap bekerja tiap hari. Bapak, kita ngomongin no viral no justice nih. Menurut pandangan Bapak sendiri seperti apa nih, Pak? No viral no justice itu muncul akhir-akhir belakangan ini. Sebetulnya proses penegakan hukum tidak semuanya no viral no justice. Banyak juga kasus-kasus hukum yang memang ditegakkan secara profesional. Hanya memang pada kasus-kasus tertentu yang dalam hal ini biasanya dalam tanda petik di-backingi oleh orang-orang yang kuat, sehingga kasus itu terkesan berjalan di tempat atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk kasus-kasus seperti ini biasanya apabila di-up melalui media sosial, penanganannya akan begitu cepat. Inilah yang akhirnya setelah viral di media sosial, kasusnya berjalan, kemudian ditegakkan sebagaimana mestinya. Ini kalau tidak salah dulu awalnya Bang Hotman Paris ya, karena dia memang pengacara yang Kopi Joni ya, Pak? iya, yang senang sekali memviral-viralkan kasus. Setelah itu memang setelah kasus diviralkan, penegakan hukumnya begitu cepat. Dari situlah akhirnya booming tentang no viral no justice. Kira-kira begitu. Padahal mah tidak semuanya itu juga, Pak, karena proses hukum tetap berjalan ya, Pak ya? Ya kan ribuan mungkin bahkan jutaan kasus yang masuk di kepolisian. Tetapi kan hanya beberapa saja kasus yang diviralkan yang secara kebetulan kasus itu tidak sesuai dengan keinginan di dalam proses penegakan hukumnya. Karena proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebetulnya, Mas Diri. Tidak hanya dari faktor penegak hukumnya saja. Banyak faktor-faktor lain sehingga kasus itu menjadi berjalan di tempat atau bahkan terkesan tidak berjalan. Tetapi memang ada beberapa kasus yang setelah diviralkan di media sosial, penegakan hukumnya berjalan begitu cepat. Entah apa penyebabnya, mungkin karena takut juga sama atasannya, ini udah menjadi viral atau menjadi sorotan publik. Jangan-jangan citra instansi itu menjadi turun, kurang baik di mata masyarakat. Ini mungkin. Makanya salah satu unsur penegak hukum, unsur yang mempercepat proses penegakan hukum adalah dari kawan-kawan media. Nah, itu yang bisa mendorong. Di samping sekarang adanya media sosial, begitu Mas Dery. Oke. Kalau menurut Clarissa sendiri gimana nih sebagai anak muda yang memang sekarang kan udah main sosial media gitu, apalagi sekarang Clarissa juga dihukum, melihat no viral no justice ini seperti apa? Ya sama sih kayak Pak Agus. sama seperti Pak Agus. Ya dengan ada media sosial kan kita juga jadi banyak mengakses lebih dalam gitu ya, apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang
iya benar kata Masnya, emang sering banget pakai media sosial buat cari informasi atau apapun gitu. Dan sebenarnya itu tuh dampak positif kalau bagi anak muda, karena anak-anak muda jadi wawasannya lebih luas lagi dengan adanya No Viral No Justice. Oke. Tapi Pak, dengan adanya kasus viral, ada kasus diviralkan baru ditindaklanjuti, ini apakah salah satu mencerminkan kelemahan di sistem hukum kita, Pak? Jadi kalau dikatakan kelemahan agak kurang tepat juga bahasanya, karena kalau kelemahan dalam sistem hukum tentunya akan semua kasus yang tidak diviralkan dia tidak berjalan. Tetapi kan dalam kenyataannya berjalan seperti biasa. Kan banyak sekali kasus-kasus yang masuk di penyidik kepolisian. Mungkin dalam hal ini kasus-kasus yang di-backingi orang-orang kuat di belakangnya yang penegakan hukumnya tidak berjalan karena tadi dalam tanda petik oknum-oknum tertentu yang berusaha agar kasus ini tidak dinaikkan dengan cara diviralkan, karena sekarang juga kan zamannya zaman media sosial. Kalau ini sudah viral di media sosial maka sudah pasti penegakan hukumnya akan berjalan seperti pada kasus-kasus yang sekarang lagi marah. Dan memang eranya sekarang lagi seperti itu. Iya, lagi arah sana ya Pak Iya, ya. Ini lagi ke sana nih. Iya, betul. Kalau misalkan sekarang kan Pak, sebelum ini ada kasus viral tapi sebelum adanya penindakan hukum itu sudah sudah dihukum dulu oleh opini publik. Iya. Gitu. Nah, ini pandangan Bapak melalui perspektif hukum seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya tidak ada kaitannya antara opini publik dengan proses penegakan hukum ya. Karena kalau opini publik dengan penegakan hukum kan sesuatu hal yang berbeda. Kalau opini itu akan dijadikan alat untuk mendorong kasus itu agar segera ditangani mungkin ya. Tetapi kalau dalam proses penegakan hukum dia punya cara sendiri, punya norma tersendiri, sebagaimana SOP atau kaidah-kaidah hukum yang sudah mengatur di dalam sebuah proses penegakan hukum. Jadi kalau opini itu berjalan di satu sisi, penegakan hukum berjalan di sisi yang lain. Hanya penegakan ini juga dapat dipengaruhi oleh opini. Begitu kira-kira Mas Jerry. Jadi ada pengaruhnya tentu ya Pak. Jelas, opini ini pengaruhnya, dengan sistem pengaruhnya penegakan sangat hukum. besar. Pengaruhnya akan sangat besar. Kalau menurut kalian sendiri ini kan biasa kan kita nih orang-orang netizen itu suka ngetik apa segala macam ketika mengunggah sesuatu yang belum pasti karena kan ini masih dalam proses hukum gitu. Nah ini melihat itu seperti apa Kalisa? Oh yang kayak misalkan jatuhnya kayak jadi hoax Iya gitu betul, ya. jadi ngejudge gitu kan padahal belum ada putusan, proses hukum masih berjalan. Nah, Yeah. bahkan kita sudah menghakimi nih, misalnya si A nih kasusnya ini gitu, kita udah ngejudge dia bla bla segala macam, itu gimana menurut Kalisa? Kalau menurut aku sih ya kita tetap harus mempelajari kasus itu lebih dalam gitu ya, biar kita nggak asal ngejudge aja. Karena kan itu kan biasanya kalau kayak gitu cuman hoax-hoax yang kayak dari apa ya, logika-logika orang doang kan, padahal itu belum tentu terjadi seperti itu. Jadi menurut aku lebih baik ya anak-anak muda zaman sekarang kalau nemuin sebuah kasus terus kayak kalian asal ngejudge aja itu mendingan gak usah deh, karena kalau misalkan itu hoax pun atau itu jadinya bersalah kan kalian malu sendiri gitu. Jadi kita tuh harus lebih bijak lagi mungkin lebih kali ya bijak menggunakan lagi. sosial media karena kan sekarang FOMO ya kan Pak. Anak-anak muda sekarang nggak anak muda sih, kayak netizen sekarang tuh kan FOMO, lagi rame kasus apa ikutan komentar padahal belum tahu nih kepastiannya seperti apa ya kan. Biasanya ngikutin kayak logikanya atau enggak teorinya gini-gini padahal Sekarang lagi aslinya cocokologi aja iya, nih Pak. cocokologi. Nah, di medsos tuh sering cocokologi. Oh iya ternyata, oh dari sini. Nah, ini mungkin kayak kita sebagai anak muda terutama ya harus lebih wise dan lebih memperhatikan aja gitu dengan apa yang akan kita sampaikan di media sosial ya Pak ya. Ya. Lebih berpikir aja sih kalau pengen ngetik kan. Pak tadi kalau Bapak bilang kalau misalkan opini publik ini mempengaruhi dalam proses hukum, ini sejauh apa sih Pak mempengaruhinya? Jadi karena tadi bahwasanya kan di instansi juga bukan sebuah rahasia umum. Semua ingin mendapatkan citra yang baik di mata publik. Ketika publik menilai negatif kepada sebuah instansi, tentunya dia tidak mau. Artinya ketika opini itu terus semakin meluas, maka siapapun orangnya pasti opini itu harus segera dihentikan. Terutama apa sih yang menjadi tuntutan sesungguhnya, itu biasanya seperti itu. Apakah bisa nih opini publik bilang pengennya A, apakah proses hukum itu hasil dari itu pun akan mengikuti opini publik situ? Apakah mungkin Pak atau seperti apa? Ya kalau opini mempengaruhi hasil tidak begitu juga, karena kan hasil tetap akan berjalan secara normatif.
Dari mulai proses penyidikan, kemudian persidangan di pengadilan, itu kan semua normatif. Tetapi bagaimana agar ini berjalan, biasanya ada dorongan dari opini tadi. Begitu. Nah, berarti kalau misalkan kita sebagai orang hukum ini Pak, itu melihat itu seperti apa nih? Kita kan ada di tengah-tengah misalkan ya, antara instansi dan juga masyarakat, itu seperti apa sih Pak? Ada baiknya juga untuk perkembangan penegakan hukum ke depan. Karena faktor-faktor penegakan hukum yang ada tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah adanya etikat baik dari masyarakat. Karena kalau tanpa ada kontrol dari masyarakat susah juga. Kan kuncinya adalah kontrol dari masyarakat. Begitu Mas Dery. Tapi kalau misalkan karena lagi tren nih belakangan no viral no justice, apakah boleh kita mengungkap sesuatu kasus ke media sosial Pak dalam hukum itu sendiri Pak? Jadi kalau untuk kasus ke media sosial harus berhati-hati ya. Karena untuk diangkatnya kasus di dalam sebuah media sosial itu, ketika kita salah menyuarakan, maka itu akan berurusan dengan undang-undang IT. Dianggap fitnah, dianggap hoak kan. Jadi kita harus tahu posisi bahwa apa yang kita sampaikan di medsos itu adalah faktanya memang betul-betul ada, datanya ada. Karena kalau tanpa berbasis data dan fakta, khawatir kita malah yang disalahkan nantinya. Tujuannya baik, ingin mendorong proses penegakan hukum, tapi malah akhirnya hal yang kurang bagus yang kita dapatkan. Ya, berarti kita harus lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati. Mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah merasakan sesuatu tindakan kekerasan, kriminalitas, itu bisa dilaporkan, atau misalnya teman-teman tidak mampu untuk melaporkannya, bisa lewat media sosial sebetulnya. Cuma lebih hati-hati aja ketika memang teman-teman udah ngerasa kuat nih bukti dan lain sebagainya, dan tapi teman-teman tidak berani, itu boleh Pak kalau misalnya kita mengungkapnya di media sosial gitu. Boleh. Karena lebih ngerasa lebih secure aja gitu, lebih aman kita ungkapin di media sosial daripada kita harus langsung ke kantor polisi dan lain sebagainya. Itu boleh sebetulnya. Ya, yang penting apa yang kita sampaikan bukan sesuatu berita yang bohong, tapi memang betul-betul faktanya seperti itu. Saya pikir itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang bagi orang-orang yang punya keinginan kuat untuk menjalankan proses penegakan hukum secara baik, saya yakin para aparat penegak hukum merasa diuntungkan. Karena tidak semua laporan yang masuk bisa dapat dia jangkau. Ada keterbatasan tentunya. Bisa saja mungkin pimpinan tidak tahu di kepolisian, setelah dia tahu kan, ini kan ada baiknya juga akhirnya. Oh ternyata ini loh yang. Oh ternyata ada sektor ini yang harus kita perhatikan lagi gitu ya Pak betul. ya. Karena kita juga tidak berburuk sangka. Siapa tahu bahwa ini karena ketidaktahuan dari pimpinan di kepolisian atau di penegakan di instansi penegak hukum yang lain. Kalau mereka tahu sebetulnya mereka lebih senang. Dan kita lihat makanya statement dari Kapolri bahwa orang-orang yang mengkritik saya itu adalah sahabat Polri katanya kan begitu. Artinya dia juga memang merasa diuntungkan kalau dengan statement seperti itu dari Kapolri sendiri. Clarissa, kalau tadi aku bilang kalau misalkan untuk melaporkan sesuatu kejahatan yang kita alami itu sangat sulit ya Pak ya. Betul. Itu kan harus penuh keberanian dulu nih kita untuk mengungkapkan itu. Nih menurut Clarissa nih, ketika kita mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau mendapatkan kejahatan nih, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kalau aku sendiri biasanya cerita ke orang tua dulu, cerita ke orang tua, terus karena belakangan ini juga aku sempat ada masalah juga kan, dan aku merasakan hal itu, kayak aku takut nge-blow up tentang masalah pribadi aku ke sivitas akademis atau kemanapun, sampai akhirnya terjadilah perundungan. Aku kemarin ada masalah itu juga, terus akhirnya tapi mau nggak mau kita tetap harus lapor sih, karena kalau misalkan kita nggak lapor itu bakal jadi dampak negatif buat kita juga dan kita yang dirugikan kan. Ya kalau saran aku, kalau misalkan kalian para generasi muda yang pernah punya masalah atau punya masalah di diri kalian harus segera lapor sih kemanapun ya. Paling pertama orang tua, itu harus sih, kalau menurut aku itu wajib banget ke orang tua. Terus nanti kan kita minta saran segala macam, nanti orang tua ngasih saran, sekira-kiranya itu masalahnya nggak besar ya mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau misalkan itu masalahnya besar, mungkin bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Okay. Gitu. Pak, kalau misalkan kita nih sebagai korban, apakah larinya harus kemana Pak? Selain tadi mungkin Clarissa menceritakan sesuatu kepada orang terdekat gitu. Nah, orang terdekat kita itu tidak tahu nih harus kemana lagi. Itu hal yang harus kita lakukan apa sih Pak? Ya kalau secara perspektif hukum, ketika kita menjadi korban kejahatan, salurannya kan sudah jelas. Ada pengaduan masyarakat atau Dumas ke kepolisian,
ataupun laporan ke polisi atau LP. Tergantung dari kasus apa yang kita hadapi. Kalau kasusnya kejahatan bisa dapat di bagian kriminal, ada reskrimum di sana, atau kalau korupsi di sana ada tipikor, kan macam-macam di kepolisian itu. Jadi tergantung kasus yang sedang kita hadapi, apakah kasus anak atau kasus kejahatan kriminal murni atau kasus korupsi umpamanya. Saya pikir lebih baik kita segera untuk melapor kepada apa yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum dari kepolisian. Nanti kalau memang itu laporannya dianggap memiliki 2 alat bukti yang cukup, tentunya kan akan diangkat atau dibawa ke kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan. Karena kalau tanpa dilaporkan kepada pihak yang berwenang, sampai kapanpun kasus itu tidak akan pernah diadili. Betul. Kan begitu masalahnya. Tinggal ketika kasus itu tidak ada kejelasan, mungkin bisa saja dengan cara media sosial ini meng-up, mungkin akan bisa berjalan kasusnya. Itu salah satu pilihan dan masih banyak cara-cara lain sebetulnya. Karena di kepolisian itu juga ada pengawas, ada macam-macam, banyak, ada irwasum kan. Saya pikir itu langkah yang paling tepat. Segera melapor kepada pihak yang berwajib berdasarkan tindak kejahatan yang kita hadapi atau kita alami. Kayak izin menyanggah. Tapi menurut aku dengan kita kan biasanya emang anak-anak zaman sekarang FOMO-an ya, kayak ada masalah dikit upload ke medsos gitu. Kalau menurut aku kayak gitu malahan bikin masalahnya jadi besar. Kalau menurut aku ya, jadi kayak misalkan salah satunya nggak terima, terus nanti bakal jadi ribut lagi terus jadi masalahnya semakin membeludak. Jadi menurut aku kalau misalkan ada suatu masalah atau kasus itu nggak harus selalu di medsos sih menurut aku. Iya nggak sih kalau kata kita balikan lagi ke teman-teman dialog di rumah. Apakah benar? Menurut teman-teman gimana nih? Apakah ketika kita punya masalah sesuatu hal itu lebih baik di blow up di media sosial kah, atau memang cukup kita selesaikan di luar media sosial gitu ya? Lebih baik yang mana gitu? Tapi tergantung sih menurut saya, Pak. Gimana, Pak? Ya dua-duanya berjalan. Sekiranya ini harus di-up di media sosial yang nggak ada salahnya. Tetapi tadi dengan asas kehati-hatian, jangan sampai menjadi fitnah atau malah kita yang dilaporkan balik. Nanti ya, Pak ya. Ya itu setelah kita melakukan pelaporan sebagaimana yang diatur oleh aturan hukum yang ada. Tapi kalau di-up di media sosial saja, ini kan nanti tidak akan ada hasil apapun. Ini kan akhirnya penghakiman atau pengadilan secara hukum, sanksi sosial, tidak ada sanksi hukumnya. Karena sanksi hukum baru bisa dijatuhkan lewat proses penegakan hukum yang ada. Jadi menurut Bapak dan Clarissa nih, no viral no justice ini efeknya lebih ke positif atau ke negatif sih sebetulnya? Selama ini saya melihat masih efeknya sangat positif. Karena kan kita juga hukum tidak bisa menolak gejala atau fenomena sosial yang ada. Karena hukum itu kan berada dalam lingkungan sosial. Ketika lingkungan sosialnya sekarang berubah, maka hukum pasti akan mengikuti kondisi sosial tersebut. Begitu kira-kira. Jadi ya masih sangat positif. Gimana menurut Clarissa? Kalau aku pandangannya kan anak muda ya Pak, jadi anak muda kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi sorry. Samping Pak Agus jadi Bapak iya, aja. gitu. Jadi ada 2 perspektif. Ya tergantung masalahnya. Kalau misalkan masalahnya yang cuman enteng-entengnya aja, menurut aku itu nggak seharusnya lewat media sosial terus. Tapi kalau masalahnya kayak kemarin ada kasus-kasus yang membesar, nggak perlu disebutin ya kasusnya, itu mungkin harus itu mungkin harus di media sosial juga sih ya, karena emang berdampak positif juga, karena kan itu memblow up suatu yang kayak tadinya masyarakat Indonesia gak begitu tahu tentang kasus ini, gak begitu ngikutin, terus akhirnya pas udah di blow up ke media sosial, otomatis kan masyarakat Indonesia jadi cari tahu gitu. Mungkin lebih untuk mengawal kali ya Pak, mengawal proses hukum ya. Karena kan masyarakat Indonesia juga pengen tahu proses hukum itu berjalan sampai mana, sejauh apa, hasil seperti apa ya Pak ya. Mungkin ini lebih ke pengawalan hukum itu tadi kan, proses hukum itu tadi ya Pak ya. Betul. Yang jelas kalau saya boleh menyarankan, jangan sampai karena sekarang lagi tren no viral no justice, tapi malah proses penegakan hukum ini dijadikan pansos. Ini yang tidak baik, karena kita kan ingin meraup keuntungan dari penderitaan orang. Orang bermasalah dengan hukum itu kan bukan main, sesuatu yang sangat menyakitkan, penderitaan dan seterusnya, kok malah dijadikan pansos.
Karena tadi kalau tidak dipiralkan nanti tidak ada justice, yang tujuannya baik tapi akhirnya mencari viewer, kemudian mencari keuntungan dari media-media sosial yang ada. Ini yang saya kurang sepakat ya. Tidak setuju gitu dengan hal yang seperti itu. Jadi artinya kembali lagi kita harus berbijak ya Pak, harus bijak dalam menggunakan sosial media gitu. Kalau kita ingin mengawal proses hukum, silakan kawal dengan bijak tanpa merugikan orang lain. Betul. Ya Pak ya. Difilter dulu. Ya itu harus difilter dulu gitu. Keren banget nih hari ini dari ketemu Pak Agus, Clarissa, terima kasih banyak sudah mau mampir di Hanya Talk Show Bapak. Mudah-mudahan Bapak dan Clarissa sukses terus, sehat selalu. Amin. Gitu. Buat teman-teman semua yang mau ketemu Clarissa sama Pak Agus, bisa langsung daftar ke UGJ di Fakultas Hukum terutama ya, nanti biar ngomongin hukumnya lebih dalam lagi sama Pak Agus ya Pak ya. Betul, di kampus 3 Jalan Terusan Pemuda Fakultas Hukum. Nah di kampus 3 Jalan Terusan Pemuda Fakultas Hukum, pokoknya nanti info lebih lanjutnya aku tulis di kolom di description box. Buat info lainnya ada di pmb.ugj atau di Fakultas Hukum ada Instagramnya? Di Fakultas Hukum ada. FHUGJ. FHUGJ. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Fakultas Hukum ada di FHUGJ. Nah itu update-nya ada di sana. Nanti pokoknya lebih jelasnya aku taruh link dan nomor kontaknya di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hari ini. Terima kasih juga Pak Agus, Clarissa sudah mau mampir di Hanya Talk Show. Mungkin dalam kesempatan kita bisa diskusi dengan tema yang lain ya Pak ya. Baik, ya. Karena ngomongin hukum tuh, kalau kemarin ngomongin sama Aji, sama Dinda, sama Clarissa juga, kalau hukum itu ada di semua, ada di mana-mana. Ada di setiap lapisan kegiatan masyarakat. Gitu ya. Ini kita akan lebih bahas dengan tema yang lain dan lebih seru lagi sama Pak Agus sama Clarissa. Mudah-mudahan Bapak dan Clarissa berkenan untuk datang lagi ke sini siap, ya Pak ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, dari pamit undur diri, tetap di Hanya Talk Show hanya di